Wayai ronda lur, wayai ronda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Lestari. Dan saya Harisun. Pada kesempatan malam hari ini, kami dari Pemuda Handayani akan melakukan kunjungan ke beberapa pos di wilayah RW 8. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkunjung ke pos RT 1. Dan Baik. RW 08. Ya. Baik, langsung saja simak perjalanan kami. Cekidot. Oke. Bersama rekan saya langsung aja. Mungkin nanya-nanya sekitar pos ronda di sini tuh orangnya berapa orang gitu ya. Langsung aja, siapa nih di antara bapak-bapak ini? Kita nggak usah pilih-pilih ya. Langsung aja di depan kami ada bapak siapa? Pak Mujiman. Oke, di sini kalau kumpul itu biasanya jam berapa Pak? Kalau kumpul biasanya mulai jam 9 sampai tengah jam, di atas jam 12 lah ya. Dari jam 9 sampai jam 12 itu biasanya berapa orang yang ikut kumpul? Apakah rutin apa enggak, itu gimana? Ya, alhamdulillah di RT 01 rutin. Nah, ada pergunya itu ada sekitar 10 orang ya, sekitar 10 orang. Nah, ya, tapi enggak semua hadir. Katanya kadang-kadang ada 1 ada 2 yang enggak hadir. Kalau nggak hadir itu gini Pak, biasanya itu dikasih sanksi atau apa nih Pak? Kadang kan seringnya yang kumpul itu terus gitu nggak Pak? Ya, dikasih sanksinya administrasi, didenda 5.000. Baik, mungkin rekan saya juga mau sambil nanya-nanya, misalnya kita kasih ke Pak Aris. Pertanyaan dari saya ke Pak Jiman. Kira-kira kalau menurut Pak Jiman sendiri, adakah perbedaan antara ketika pos itu terisi dengan para warga dengan tanpa adanya warga yang dijaga di pos kami? Ya, kalau menurut saya sih dengan adanya ronda itu warga merasa aman. Ya, dengan adanya merasa aman kan mungkin ya, jadi kita lihat rondanya. Dan selain itu juga ini, selain ronda terus kita terutama silaturahmi gitu ya. Kan dengan adanya ini kita bisa silaturahmi. Saling kenal dan saling erat. Iya. Terus kira-kira Pak, untuk meningkatkan istilahnya itu disiplin dalam berpatroli sini loh Pak, dalam menjaga pos ini, kira-kira supaya menjalin kekompakan, menjalin istilahnya saling terjaga itu loh Pak. Misalkan dari rutinnya jadwal dipenuhi semua sama warganya, itu gimana? Kalau masalah itu mungkin sama itu Pak Eko yang itu kebetulan dari keamanan. Monggo Pak. Ya, saya coba tanya Pak Eko ya. Punten nih Pak. Iya, tadi saya mau tanya, kira-kira untuk menjaga kedisiplinan untuk para warga untuk tetap bisa bertugas di sini sesuai dengan jadwal tertera di sini, kira-kira menurut Bapak sendiri itu bagaimana untuk di RT 1 sendiri? Oh nggih, kebetulan saya termasuk dari seksi keamanan untuk meningkatkan kedisiplinan para petugas ronda yang sudah terjadwal sesuai dengan yang ditentukan dari hari malam Senin sampai dengan malam Minggu. Itu kita tidak henti-hentinya selalu memperingatkan lewat grup WhatsApp yang pertama. Kemudian pada saat pertemuan rutin RT selalu kita ingatkan dan selalu kita himbau agar para petugas ronda, para warga itu supaya giat melaksanakan ronda, karena ronda adalah merupakan tindakan preventif dari tindak kriminalitas. Saya kira demikian Mas. Iya. Terima kasih Pak sebelumnya, kami sudah mengganggu waktunya Bapak semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan mungkin nanti kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu Pak ya semuanya. Minum dulu. Nanti Pak. Baik, lanjut kita di pos RT 2 RW 8. Lagi ngapain nih Pak? Boleh gabung ya Pak? Tugas negara. Asik. Saya tugas negara. Di negara ya Pak. Boleh ya Pak, paling sambil
bermain nggak apa-apa. Kita ngobrol. Di sini ada Bapak siapa aja, monggo. Pak Kati, Pak Royo, Pak Miftahudin, saya sendiri Suwadi, Pak Rosidi, dan Pak Suyitno. Ini yang rombongan yang ronda malam ini. Ronda malam Rabu. Nah, itu semua. Kalau jumlahnya sendiri berapa itu Pak? Jumlah 7. Setiap harinya itu. 7. 7. Ini Buang ini. dari jam berapa Pak biasanya? Kalau 9. mulai? Jam 9. Jam 9 sampai jam 12. Ya. Nggih Pak, masih mengganggu. Untuk selanjutnya, kira-kira kalau di RT 2 sendiri Pak, adakah aturan sanksi untuk terkait dengan pos ronda atau yang bertugas? Kiranya mungkin kalau pas berhalangan hadir, entah itu konfirmasi atau tanpa konfirmasi, kira-kira dari sini di RT 2 sendiri adakah aturan yang berlaku terkait dengan sanksi itu sendiri Pak? Untuk sementara belum ada aturan yang baku, tapi di wacana-wacana yang pertemuan kemarin itu ada istilahnya yang mau denda 10.000, ada yang istilahnya kelompok. Lah ini mas baru wacana, jadi secara baku belum ada. Tapi kalau kira untuk kedepannya Bapak, mungkin untuk mengantisipasi supaya mungkin lebih menggiatkan lagi dari warga RT 2 khususnya, supaya kesadaran dari mereka lebih meningkat lagi akan perlunya bertugas di pos ronda. Apa mungkin malah dari tingkat kedisiplinan mungkin sudah baik Bapak, mungkin menurut Bapak untuk di RT 2 sendiri? Kalau menurut saya secara pribadi dan secara mungkin ini dari teman-teman masih saya kira cukup lah. Artinya kalau istilahnya maaf bahasa denda kok kayaknya kok, karena apa, kita bagaimanapun harus dibutuh oleh masing-masing individu nuraninya kiranya untuk kesadaran bagaimanapun sebagaimana di dalam kita berwarga negara adalah untuk bergotong royong. Artinya seperti itu. Kalau bahasa gotong royong ada denda kok kurang baik apa ya? Iya, mungkin itulah ya. Sementara itu kalau nanti ada ketentuan ya kami sebagai, kalau suara terbanyak kita tentukan ya monggo. Artinya seperti itu. Tapi sementara belum ada ya. Ya Pak. Pernah ada, kemudian jadi kesepakatan yang artinya warga mengevaluasi adanya denda dan itu kurang efektif untuk meningkatkan ya semacam kedisiplinan warga. Jadi itu kita ubah lagi kesepakatan menjadi komitmen. Artinya komitmen tidak harus ada denda, tetapi berkomitmen untuk menjaga lingkungan, terutama di malam hari. Namun baiknya ada Pak, kesadaran itu banyak. Artinya secara istilahnya hidup seperti ini ya, katakanlah hanya minuman tapi dengan kesadaran masing-masing itu, ayo kita bergantian, artinya ada seperti itu. Berarti sejauh ini tanpa diadakannya sanksi itu ya Pak, yang berupa denda tadi, berarti hanya berdasarkan komitmen itu sejauh ini memang sudah berjalan dengan baik ya Pak? Gitu. Sudah berjalan dengan baik ya. Kesadarannya tumbuh sudah. Masih tumbuh, masih istilahnya kata orang tua dulu masih potong royongnya masih bener. Ya, baik, terima kasih Bapak, saya ucapkan sama Bapak-bapak semua ya. Ya. Selamat bertugas ya. Saya pamit dulu sama teman-teman. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Saat ini kami ada di Pos Kamling RT 3 RW 8. Let's go. Permisi ya Pak, di sini saya mau ngobrol sedikit tentang apa nih, Pos Kamling yang ada di RT 3. Perkenalkan, atas nama siapa? Oh, atas nama saya Bapak Bindi Yuranto. Dan rekan-rekannya. Oh, rekan-rekannya ini Pak Muji. Pak Mujiono. Terus yang satu ini Pak Subianto. Tapi bukan Subianto. Bapak Ngadini. Oh, Bapak Ngadini. Kalau tiap hari itu berapa sih Pak kelompok, satu kelompoknya itu? Oh iya. Oh iya, bisa dilihat dari jadwal itu ada yang 9 dan ada yang 10. Itu setiap malam.
Permisi, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Mas Bapak. Bapak atas nama siapa? Atas nama Mas. Oke, ini kan dari RT 3 RW 8 ya Pak. Saya boleh nanya terkait satu malam itu biasanya berapa jumlahnya? Jumlah apa nih? Jumlah dalam pos kamling. Oh, jumlah warga 10 orang. Biasanya kalau misal per malamnya itu nggak hadir, biasanya ada nggak tuh Pak sanksinya? Oh, sanksi sekarang ada itu yang bagi yang nggak berangkat itu sanksi 30.000 untuk rekan mobil lah, rekan-rekan yang ronda itu. Kayak ibarat pengganti komitmen gitu nih Pak. Kalau setiap malam itu, tapi pasti ada tuh yang nggak berangkat atau selalu berangkat. Ya, yang datang ke sini ya sering sih aktif lah, full. Lebih full ya Pak setiap Iya, hari. iya. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Mungkin kemajuan untuk atau kedepannya itu mau ngapain nih kalau dari pos 3? Ya, untuk sementara sih belum ada lah, ini sedang mikirin pilgub sih. Jadi ya nunggu inilah anak keamanan lah, faktor keamanan khususnya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Boleh shoot ke kamera? Dadah aja. Orti wakilakan deh. Dek, orti opar. Kita sudah ada di ronda ke Pos Kamling RT 4 RW 8. Selamat malam Bapak. Malam ini jaga sama siapa ya Pak? Jaga Pak Safarudin Rohmat, Nanang, kalian ini Taun. Biasanya kalau setiap malam itu berapa orang Pak? Saya ada orang 7 orang. Kalau 7 orang itu biasanya setiap hari hadirnya itu berapa orang Pak? Yang sering lengkap. Oh, lengkap, oke. Kalau lengkap itu biasanya tuh ada nggak sih Pak sanksi kalau misalnya dia itu tidak berangkat? Kadang-kadang ada kendala, ada tamu. Terkait kalau tidak hadir ya Pak? Tidak hadir itu biasanya dari RT itu ada nggak sanksi? Kadang-kadang ada, tapi nggak tahu itu saksinya. Bukan dari segi keuangan kayak gitu. Terima kasih Pak. Selamat malam. Dadah Pak. Lanjut ke RT 05. Baik, kita sudah sampai di pos 5 RT 5 RW 8. Let's go. Atas nama Bapak siapa? Mas Muradin. Kalau di sini itu di RT 5 itu satu ronda itu biasanya Ya. Ya ada yang 6, ada yang 4. ya kalau malam ini itu Oh, malam ini 4 orang 4 orang. aslinya ya. Oke, siap. Kalau biasanya itu setiap malamnya itu Pak ada sanksi nggak Pak ketika mereka tidak hadir? Bebas ini sih. Enggak ada. Enggak apa-apa. Pokoknya enggak ada ya. Itu enggak marah, enggak apa, enggak apa-apa. Kalau kedepannya Pak, misalkan karena ini sekarang nggak ada ya Pak, Ya. mungkin akan menjadi aturan atau enggak tuh? Ya biasanya sih enggak ada kebanyakan apa sih. Turun enggak ada apa. Ya. Tapi memang setiap hari memang full ya Pak, setiap hari. Full. memang. Ya full kayak gini terus. Kalau itu jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Ya biasanya sih jam 11. Jam 11 sampai Iya, jam
pulang udah jam 9. Oh, mulainya Mulai dari jam 9, mulai sampai jam 11, kadang-kadang jam 12 ya. Terima kasih banyak ini ya Pak. Boleh tidak ada kamera? Pertanyaannya, kalau menurut Pak RT sendiri di RT 5 itu untuk mempertahankan supaya warganya mau terus istilahnya itu bertugas sesuai dengan jadwalnya itu gimana Pak untuk penerapannya di RT 5 sendiri? Roda. Kira-kira untuk supaya tetap jalan warganya berkomitmen ya Pak. Jadi yang menurut saya bukan buat kepentingan bersama yang menjaga lingkungan agar tetap aman nyaman terutama bagi peserta roda itu harus sedia punya pikiran saling menjaga. Terus kalau untuk di RT 5 sendiri, apakah menerapkan istilah sanksi Pak untuk bagi pelanggar atau yang istilahnya belum mau berkontribusi bertugas kalau bagi pelanggarnya Pak? Kalau di sini menerapkan sifat fleksibel ya. Ini karena setiap orang kadang-kadang kondisi dan itu kan berbeda ya. Jadi misalnya hari ini belum berangkat ya kita masih beri saya menerapkan lebih ke penyadaran diri gitu kan. Jadi dengan tidak kepasaan mereka kan akan nanti kan berpikir ya berarti ini untuk kepentingan bersama anak itu berpikir ke arah itu aja. Jadi untuk masalah sanksi kami tidak menerapkan begitu tegas kan monggo lah masing-masing punya kesadaran sendiri. Baik Pak, kami ucapkan terima kasih ya, selamat bertugas, semoga kedepannya RT 5 terus berkembang, semangat dan terus rame di Pak. Oke, terima kasih Pak. Matur suwun Pak. Baik, kita sudah ada di pos 6 yaitu RT 6 RW 8. Let's go. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Atas nama Bapak siapa? Sodiman. Malam ini bertugas sama siapa nih Pak malam-malam kayak gini? Tugas ini sama berempat sama Pak Dartan, Pak Muladi, Pak Potong. Apa? Potong apa salah? Yanto. Ya Pak Yanto. Nah, Kalau setiap malam itu biasanya berapa orang sih Pak? ya kalau datang semua sih 6 orang. Ya ada nggak sama sih, ada yang 5. Ya, tapi rata-rata ya 4 lah. Nah Ya. ini kayak hari malam ini kan ya Pak, Ya. 6 orang itu kan nggak hadir 2. Ya. Biasanya itu kena sanksi nggak Pak? Enggak, kalau sini enggak ada. Berarti Ya. memang ya udah, Ya, memang yang ada. penting tetap ada yang Ya, sanksinya paling-paling besok bisa apa ya, ngasih pemberitahuan lah semuanya, izin lah. Oh, lebih Ya. jadi lebih di WA di grup gitu ya Ya. Pak, kalau misal nggak bisa hadir gitu. Ya. Baik, terima kasih ya Pak. Terima kasih kembali. Selamat malam dan jangan lupa kasih dada Pak ke kamera. Selamat malam. Dan kunjungan kami di Pos Kambling lingkungan RW 8. Nantikan keseruan video-video selanjutnya dari pemuda Handayani. Jangan lupa like, Komen dan subscribe. Sampai jumpa.